Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NPM 1865011, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 6. Langsung saja, tujuan pembelajaran, di mana memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi, memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portfolio proyek untuk membantu dalam mengendalikan biaya, menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek. Planning cost management menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimation cost mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Determining the budget mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Controlling costs mengendalikan perubahan anggaran proyek. Prinsip dasar manajemen biaya. Profit atau keuntungan pendapatan dikurangi pengeluaran. Margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan atau biaya pengembangan ditambah support. Cost flow analysis menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek tetapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Pentingnya untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Pemodelan parametrik, menggunakan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu pekerjaan biaya menjadi lebih mudah.
Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per phase, waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contoh cost baseline dapat dilihat pada gambar di samping. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup yaitu yang pertama pemantauan kinerja biaya, kedua memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, ketiga menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Measurement atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM. Yang pertama, Planned Value atau PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Kedua, Actual Cost atau AC adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Yang ketiga, Earned Value atau EV adalah estimasi nilai atau value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan Rate of Performance (RP), yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Cost Variance atau CV variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Schedule Variance atau CV variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama lebih lambat dari yang direncanakan. Cost Performance Index atau CPI variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule Performance Index atau SPI variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Rumus-rumus Earned Value dapat dilihat pada gambar di bawah. Terima kasih, itulah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.